Ketua di mana? Sini. Hadir dan yang kami hormati undangan sekalian. Hadirin yang kami hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau tanpa campur tangan Tuhan, mungkin saudara dengan saya tidak hadir. Kita Indonesia Provinsi Papua 18 November 2021. Yang pertama pembukaan, yang kedua rekan Rizka Manggapro, yang keempat himne dan mars PCI, yang kelima pembacaan Laus Rumayong, yang ketujuh pengarah Ketua Umum DPP Partai Cinta Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Hendrik Yance Udang. Izinkan saya untuk mewakili acara ini dengan hormat. Saya akan untuk kesempatan yang diberikan, saya minta kesediaan. Garden Land Hotel 18 November 2021. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan pula Sekretaris Lembaga Adat Masyarakat Bovendigul, Dr. Andos Antoni, merupakan kebangkitan orang asli Papua di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan dan saya hormati. Saya lupa. Yang saya hormati dan saya banggakan Cinta Indonesia Provinsi Papua di Hotel Sun Garden, Kabupaten Jayapura. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan dan saya hormati di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan panjang bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia sejak dimerdekakannya pada 1945 sampai dengan 2021, baru ada anak Papua yang memberikan sebuah terobosan baru untuk membangun bangsa dan negara dengan mendirikan partai yang bernama Partai Cinta Indonesia. Karena partai politik adalah merupakan sebuah sarana untuk kita mendapatkan sebuah kekuasaan untuk membangun bangsa dan negara dengan cinta dan kedamaian. Bung Karno dari ujung barat, Bung Karno dari barat, dia memerdekakan Indonesia dengan kopiahnya berwarna hitam. Di era milenial ini ada tokoh dari timur, kopiah yang berwarna merah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, Partai Cinta Indonesia adalah partai yang berciri khas religius, nasionalis, demokratis, dan pluralisme, dan berasaskan Pancasila. Kenapa hari ini saya memulai dari timur? Saya dan teman-teman tanggal 1 Oktober yang lalu kita sudah membentuk dan mendeklarasikan Partai Cinta Indonesia di Jakarta, Hotel Sultan.
kita mendeklarasikan berdirinya Partai Cinta Indonesia di bumi Ibu Pertiwi pada tanggal 1 Oktober 2021, tanggal di mana tanggal yang begitu keramat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Itu berarti partai ini akan menjadi partai yang begitu sakti, partai yang begitu luar biasa, karena dari partai inilah aspirasi masyarakat akar rumput akan diperjuangkan untuk sederajat dengan masyarakat Indonesia lainnya. Partai Cinta Indonesia adalah partainya akar rumput. Kalau ada partai yang sebutkan partai wong cilik, kalau kita di Partai Cinta Indonesia adalah partainya akar rumput. Karena partai ini dibentuk oleh akar rumput atau dibentuk oleh orang-orang biasa untuk memperjuangkan masyarakat, untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia membangun bangsa dan negara dengan cinta dan damai. Dan 5 bintang juga ada 5 cinta yang kami merupakan falsafah berpolitik dalam Partai Cinta Indonesia. Dan pada cinta itulah kalau dijabarkan mungkin kalau 5 cinta. Mungkin ada sedikit tanggapan terkait dengan deklarasi Partai Cinta Indonesia. Baik. Sebut nama dulu. Sebut nama dulu. Nama saya Andopolo Ibu Yoka Ismail Isan Membri, Andopolo di Sentani, Danau Sentani, juga sekaligus mewakili Tabi dan Papua dalam deklarasi Partai Cinta Indonesia pada hari ini. Dan kami dari masyarakat adat sangat memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada partai ini, partai yang baru, partai yang sangat bagus. Ya, namanya Partai Cinta Indonesia, berarti di dalamnya adalah orang-orang yang mencintai kebaikan, kedamaian dalam membangun bangsa dan negara ini. Dan tanah Papua sangat bersyukur karena ada anak Papua yang bisa jadi ketua partai nasional, dan juga ketua-ketua DPC yang ada hari ini di deklarasi. Semua adalah anak-anak Papua hebat. Dan tadi kami dengar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum sangat baik. Dan kami mohon kepada anak-anak Papua yang bersedia bisa ada dalam partai ini untuk membangun bangsa dan negara Indonesia, juga khususnya di tanah Papua, dengan damai dan cinta kasih. Seperti begitu, jadi kami atas nama masyarakat adat mendukung penuh dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Partai Cinta Indonesia yang hari ini dideklarasi. Dan doa kami partai ini terus eksis dan menjadi partai yang besar, partai yang luar biasa, dan dapat mempengaruhi partai-partai yang lain dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan besar bagi pembangunan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga khususnya kita di Papua. Demikian, terima kasih. Papua, bangsa Indonesia, bahwa kebangkitan kekuatan politik dimulai dari timur. Yang saya hormati Ketua sedikit menyampaikan sebuah pemikiran bahwa kita semua ingin untuk ada partai lokal. Dan saya berpendapat dan berkeyakinan bahwa ketika ada partai lokal, maka aspirasi kita akan berada di sana. Seluruh orang Papua pasti, seperti Aceh. Tetapi hari ini Tuhan berkehendak lain. Untuk ini Tuhan berkehendak lain, seperti memberikan kita seorang anak bangsa yang akan memimpin bangsa ini lewat jalur politik. Bapak Hayu, lewat Partai Cinta Indonesia. Kita semua mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk kita.
walaupun perjuangan lain yang juga dijawab oleh pemerintah pusat, tetapi ini bagian yang merupakan panggung politik kita sendiri. Kalau kita pakai panggung orang, kau bicara banyak sedikit, kau turun dulu, tunggu dulu. Tapi ini panggung politik yang kita bicarakan sendiri, kita mainkan sendiri. Kita sebagai sutradara sendiri, kita memainkan peran untuk membangun Indonesia lewat kekuatan politik yang kita miliki. Satu foto pakai masker, satu tidak ya? Iya. Oke. Coba yang bukan masker. Ini yang pakai masker semua tuh. Semua mas. Masker. Jangan. Buka masker. Bukan pakai masker, buka masker. Ambil Indonesia. Yes. Partai Cinta Indonesia. Yes. Partai Cinta Indonesia. Yes. Partai Cinta Indonesia. Yes. Karena ketua DPD-nya. Hari ini terkait dengan rapat konsolidasi dan deklarasi, sebenarnya goalnya apa yang ingin dicapai? Baik, hari ini saya hadir di Papua berdasarkan undangan dari DPD Partai Indonesia Papua dalam rangka deklarasi partai dan sekaligus rapat konsolidasi persiapan administratif untuk kelengkapan kepengurusan Provinsi Papua dan Kabupaten Kota. Dan hari ini kami melakukan deklarasi dengan tujuan untuk membangkitkan semangat juang kader-kader partai dari Indonesia Timur sehingga tampil untuk bisa berjuang bersama partai dalam mewarnai politik nasional. Jadi tanggal 1 Oktober yang lalu kami sudah deklarasi di Jakarta, deklarasi secara nasional. Nah, saya harus turun ke setiap daerah-daerah di Indonesia. Saya memilih daerah yang saya memilih pertama itu di Papua. Nah, filosofi tadi matahari itu terbit dari timur. Nah, setelah saya masuk di Papua, saya akan tur ke daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan deklarasi dan rapat konsolidasi. Hal ini kami lakukan untuk menunjukkan kesiapan kita, kesiapan partai di Indonesia di dalam mengikuti verifikasi administratif oleh Kementerian Kemenham. Dokumen-dokumen kami di tingkat DPP kami sudah sangat siap. Dokumen-dokumen kami di tingkat DPP kami sudah sangat siap. Nah, sekarang yang kami akan siapkan adalah dokumen-dokumen partai di tingkat kabupaten, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan se-Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya hadir di Papua bersama dengan Ketua DPD Provinsi Papua, Dr. Haji Sebune. Kami melakukan deklarasi di tempat ini. Nah, setelah kami melakukan deklarasi di tempat ini, kami akan tetap terus mendorong sehingga partai ini bisa menjadi partai peserta pemilu 2024. Nah, sekali lagi saya mau katakan untuk mendirikan partai itu tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah bagaimana kita punya mental pemenang. Dan sesuai dengan undang-undang yang ada, kami lagi bergerak untuk bagaimana bisa memenuhi syarat yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK. Jadi SK Badan Hukum Parpol. SK Badan Hukum Parpol itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan SK kami DPP juga, itu SK kepengurusan DPP itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah kami mengikuti verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, setelah itu baru kami ikut verifikasi faktual oleh KPU. Ya, kita doain bersama supaya partai ini menjadi partai yang partai. Ya, bagi saya ini bukan soal kalah menangnya. Bagi saya adalah saya ingin menunjukkan demokrasi di Indonesia, bahwa Indonesia ini benar-benar menganut sistem demokrasi dan Indonesia ini tidak rasisme. Indonesia adalah negara yang berdemokrasi, sehingga hari ini
saya dan teman-teman mendirikan partai yang bernama Partai Cinta Indonesia. Kalau ada saudara-saudara saya yang sudah bergabung dengan partai-partai politik lain, ya wajar-wajar saya itu adalah merupakan sebuah demokrasi dalam negara berdemokrasi yang cukup banyak di seluruh Indonesia. Sayang kalau mereka punya aspirasi politiknya tidak ditampung. Nah, oleh sebab itu, partai ini bukan partai berbasis lokal, tapi partai berbasis nasional. Partai ini dia berciri khas demokrasi, pluralisme, religius, dan nasionalis. Sedangkan partai ini berasal Pancasila. Dan prosesnya cuma 45 hari. Itu tergantung teman-teman di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman di seluruh Indonesia mereka bekerja keras untuk menyiapkan dokumen-dokumen, ya kami daftarkan. Nanti begitu. Pemilu serentak sudah siap besok? Ya, insya Allah, puji Tuhan, jika Tuhan berkenan, kami juga bisa ikut berpartisipasi di dalam pesta demokrasi 2024. Kerjakan bagian Tuhan. Yang ketiga, untuk persyaratan kami sudah dapatkan juga dari kami sudah surati Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan persyaratan itu, dan kami sudah lengkapi semua di tingkat DPP. Nah, di tingkat DPP kami sudah lengkapi sekali di tingkat DPD dan DPC. Ya. Teman-teman saya di Indonesia mereka sampaikan bahwa pada awal Desember itu sudah dikirim. Seperti kepengurusan di tingkat provinsi, kepengurusan di tingkat kabupaten kota, kepengurusan di tingkat kecamatan, kelurahan, terus kepengurusan domisili kantor, terus pernyataan bukan pegawai negeri sipil, dan sekelumanya kami sudah lengkapi. Ya, tampil menjadi pemimpin parpol di saat Jokowi lah anak Papua pemimpin parpol. Ini suatu prestasi yang luar biasa dan kita syukuri itu bagian daripada rahmat ilahi, rahmat Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi intinya saya optimis parpol ini bisa ikut peserta pemilu 2024. Kalah menang urusan belakang. Yang penting keberanian kita untuk melangkah. Karena sukses hari esok, sukses besar itu dimulai dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan seterusnya. Anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3 dan seterusnya. Itu adalah cara-cara strategis dalam mencapai sukses. Pak Ketua, dari 500 Konsiliasi kader-kader, Pak. Ya tentu Pak Ketua DPP sudah kerja sebenarnya. Tinggal kita koordinir lagi untuk kampanye berkasnya. Jadi saya juga memohon kepada semua teman-teman DPC yang ada. Hari ini ada beberapa DPC yang hadir, ada yang karena situasi kondisi kita saat ini ada pandemi, jadi banyak yang terakhir. Tetapi semua sudah dengan kata siap bahwa kita akan maju bersama Partai Cinta Indonesia ini. Saya sendiri tertarik dan memang kalau lihat saya juga lama di pemerintahan birokrasi, pemerintahan di politik. Namun saat ini partai ini dipimpin oleh anak asli Papua. Itu mendorong saya untuk bagaimana kita bekerja untuk membangun Papua. Kita tidak menjadi peserta di panggung orang, tapi kita menjadi peserta di panggung kita sendiri. Itu anak Papua memimpin partai nasional ini, partai yang sebenarnya kita sebagai anak Papua, orang asli Papua, kita menginginkan ada partai politik lokal. Namun demikian Tuhan berkehendak lagi, memberikan partai nasional yang dipimpin oleh anak asli Papua. Oleh sebab itu yang kita menjadi dorongan motivasi untuk kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan pembangunan di Papua dengan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kepengurusan Ini sudah siap. Sudah terbentuk semua, Pak? Sudah terbentuk semua, tinggal bulan Desember nanti kita mulai bulan Desember kita mulai dari Teluk Cendrawasih, Lepago dan Lapago. Bali. Pak Ketua, ini ibarat PCI melawan raksasa ini. Ya. Seperti Nasdem, Ya. PDIP, Ya. Demokrat. Ya. Nah, ini kira-kira seperti apa? Kita yakin bahwa kita punya kekuatan karena kita lahir dari akar rumput, dari anak-anak Papua. Ya, jadi anak-anak Papua. Anak-anak Papua ini bukan yang rambut keriting saja, yang hidup di Papua. Mari kita bersatu untuk membangun Papua menuju negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih kokoh, lebih mampu berbicara bukan saja secara lokal tetapi secara internasional.
Terima kasih. Pak, mungkin secara